Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat, tapi resepnya sedikit berbeda dari resep donat biasanya. Karena nanti akan ada tambahan bubuk pala. Jadi kemarin aku tuh sempat nemu resep donat yang menggunakan bubuk pala supaya aroma dari donatnya itu lebih wangi seperti donat Jeko. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu. Aku mix antara 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. 3 gram ragi, 15 gram susu bubuk, 30 gram gula pasir, 1 gram bread improver, 1/4 sendok teh bubuk pala, 1 kuning telur, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku masukkan 130 sampai 140 ml susu cair dingin. Tapi kalau kalian takut adonannya kelembekan, kalian bisa masukkan susu cairnya secara bertahap. Jadi jangan sekaligus kayak aku gini. Nah, ini langsung aja aku uleni adonannya dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah kurang lebih 2 menit diuleni, ini adonannya udah menggumpal. Langsung aja naikkan speed mixernya di nomor 2. Lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 11 sampai 15 menit. Dan setelah kurang lebih 12 menit diuleni, ini adonannya udah kalis, adonannya udah licin dan juga mulus, halus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Apabila adonan bisa membentuk selaput tipis seperti ini yang gak mudah sobek, berarti adonannya udah kalis, sudah bagus ya. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja, lalu aku padatkan seperti ini supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya gak keburu mengembang. Lalu aku olesi permukaan adonannya menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja supaya permukaan adonannya nggak kering. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat standar yaitu 35 gram. Tapi kalau kalian pengen donatnya lebih besar, kalian bisa gunakan dough 40 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya adonannya akan aku rounding hingga bentuknya bulat, permukaannya mulus dan juga padat. Dan pastikan adonannya terkunci rapat supaya nanti ketika digoreng si donatnya itu nggak bocor. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adonannya akan aku masukkan ke dalam box plastik dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya adonannya akan aku resting, tapi sebelumnya harus ditutup terlebih dahulu supaya permukaannya nggak kering. Dan ini akan aku resting selama 30 menit. Dan setelah 30 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang dan juga udah rileks dan ini udah siap untuk dicetak. Dan di sini sudah aku siapkan terigu untuk baluran adonan supaya nggak lengket. Lalu cetakan bulat yang nggak bolong dengan diameter 8 cm. Ini tuh aslinya yang bolong ya, tapi aku lepasin tengahnya supaya nanti hasilnya tuh bulat nggak bolong. Dan ini juga sama cetakannya yang bolong berdiameter 8 cm. Selanjutnya ambil adonan pertama yang pertama kali di rounding atau dibulatkan, lalu baluri dengan terigu hingga menutupi seluruh permukaan adonan.
Dan selanjutnya aku pipihkan menggunakan scraper seperti ini. Lalu aku tepuk-tepuk menggunakan penyetan kayu seperti ini supaya semua gasnya benar-benar pecah atau terbuang. Dan terakhir aku letakkan cetakan di atas adonan yang sudah rileks. Lalu aku tekan dengan sekuat tenaga dan hingga terputus pinggirannya. Nah, ini tengahnya yang aku nggak terlalu kencang nekannya, jadi agak susah mengambilnya, tapi nggak apa-apa, masih bisa dilepasin. Lalu aku simpan di atas alas donat. Nah, hasilnya seperti ini, bagus ya, rapi. Dan terakhir akan aku masukkan ke dalam box plastik untuk proses proofing. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, kalau ini aku bikin yang nggak bolong, prosesnya sama seperti sebelumnya. Ini dibaluri dulu dengan terigu, lalu aku pipihkan menggunakan scraper. Lalu aku tepuk-tepuk menggunakan penyetan kayu supaya semua gasnya pecah atau terbuang. Dan terakhir ini akan aku cetak menggunakan cetakan yang nggak bolong. Nah, ini dia. Aku simpan cetakannya di atas adonan, lalu aku tekan dengan kencang sehingga pinggirannya terputus atau terpotong. Nah, hasilnya seperti ini, bagus ya, rapi. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing kurang lebih selama 1 jam. Jadi proses proofing itu sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitar. Kalau misalkan suhu sedang dingin, proses proofing bisa berlangsung lebih lambat. Dan kalau misalkan suhu di sekitar sedang panas atau hangat, maka proses proofing bisa berlangsung lebih cepat. Dan setelah 1 jam 5 menit di proofing, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Dan ciri adonan yang udah siap untuk digoreng, ketika diangkat si adonannya itu ringan banget. Nah, kayak gini dia tuh ringan banget ya, terasa ringan banget. Dan apabila ditekan menggunakan telunjuk seperti ini, dia meninggalkan bekas dan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Nah, itu tandanya adonannya udah siap untuk digoreng. Di sini sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Nah, ini minyaknya sebelumnya udah aku pakai ya buat goreng donat buat jualan hari ini. Dan langsung aja goreng donatnya di atas minyak panas hingga salah satu sisinya kecoklatan. Dan untuk teknik penggorengan donat, jangan terlalu sering dibolak-balik. Jadi cukup sekali balikan aja supaya donatnya nggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau matang. Langsung aja ini akan aku angkat, lalu aku tiriskan. Dan jangan lupa simpan di atas tisu supaya minyak yang terserap oleh donat bisa terserap lagi oleh tisu. Nah, jadi nanti donatnya itu nggak terlalu berminyak. Dan setelah semua donatnya dingin, selanjutnya donatnya akan aku topping. Nah, ini kedepannya nggak aku isi suara ya, jadi kalian cukup menonton aku menopping donatnya aja. Terima kasih.
Nah, ini dia donat empuk ala Jeko dengan tambahan bubuk pala, aromanya jadi lebih wangi dan karena tadi aku pakai susu cair juga, rasanya gurih dan milky. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.